Satu pohon kalau lebat banget bisa 5 kilo. Satu pohon sekali panen ya. Sedangkan rosella itu bisa dipanen sampai 10 kali. Ini pengalaman pribadi aja ya. Dulu saya ambil bunga rosella itu dari kakak saya di Semarang. Itu dari 2 biji. Nah, saya tanya kakak saya, ini nanam kayak gini buat apa? Padahal sebenarnya saya tahu, saya jauh sebelumnya saya sudah mengkonsumsi gitu. Cuman kakak saya bilang, ini banyak khasiat loh. Ini tuh saya minum karena kakak ipar saya itu kan sakit diabetes gitu, jadi diminumin terus kayak gitu, alhamdulillah membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuningsih, biasa dipanggil dengan Yuyun. Saya owner Rosella Borobudur. Saya budidaya rosella serta pengolahannya. Saya berada di Desa Majaksih, Kecamatan Borobudur, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Awal mula saya menanam rosella ini karena pertama tuh hobi ya. Dari hobi itu saya suka tanaman, saya suka minum-minuman herbal. Nah, dari situ saya mulai belajar budidaya rosella. Saya mulai awal pandemi untuk budidaya, menanam rosella, mengolah rosella. Akhirnya saya bawa masuk ke PIRT. Nah, di situ saya banyak mengolah berbagai macam olahan dari tanaman rosella. Karena menurut saya tuh rosella tuh mudah ya untuk ditanam, untuk dibudidayakan, dan alhamdulillahnya bisa saya olah jadi sirup, manisan, selai, dan berbagai macam olahan lainnya. Ada sih, kalau masyarakat sini kan tadinya rosella tuh aneh gitu, kok bisa dimakan ya, kok bisa dibikin teh ya gitu. Biasanya kan bunga rosella itu yang pernah orang lihat dulu gitu, walaupun belum begitu familiar tuh dipikirnya cuma sekedar bunga hiasan, nggak bisa dikonsumsi, apalagi dibikin teh atau dibikin diolah jadi sirup, manisan, atau minuman-minuman gitu. Itu masyarakat sini tadinya juga masih awam gitu, tapi dengan adanya kami di sini mengolah rosella, menjual produk-produk olahan rosella, masyarakat sekitar bahkan sekarang sudah se-Indonesia Raya ya, sedikitnya sudah dikenal, dan barang saya juga udah ke luar negeri gitu. Alhamdulillah sudah mulai dikenal. Dengan tak jemur lagi, diancur gitu, dikerek gitu. Ancur. Oh, rosella tuh saya dari menanam awal sampai panen itu sebenarnya nggak pakai pupuk, lebih ke liar, organik ya. Gitu tanaman saya, karena saya tuh punya prinsip alami, nggak mau bahan-bahan kimia gitu. Terus kalau misalnya musim hujan itu rosella saya tuh tinggi-tinggi dan nggak perlu disiram. Nah, kalau musim kemarau itu yang butuh effort karena kan panas, butuh penyiraman. Nah, itu suka dukanya kalau kita menanam rosella di musim panas, itu kita harus menyiram. Nah, dari menyiram itu kadang-kadang kita kehabisan air, walaupun kita di kaki Bukit Menoreh ya, kadang-kadang kita juga ada masanya musim kemarau tuh susah air. Nah, di situ saya pakai air sumur, sanyo, pakai sanyo. Secara tanaman atau masa tanamnya itu antara kemarau dan musim hujan itu beda. Kalau musim kemarau tuh biasanya dari tanam sampai panen bisa 2 bulanan mas, cepat gitu. Dan pohonnya biasanya pendek-pendek. Tapi kualitasnya itu dari segi keasaman ya, kualitas bunganya itu lebih bagus memang di musim kemarau. Tapi kalau segi panennya itu musim hujan, karena panennya banyak melimpah, udah pasti ya. Cuman masa panennya agak lama gitu, bisa 4-5 bulanan ya baru panen seperti. Sampai sejauh ini saya belum pernah pakai pupuk. Jadi kita mulai penanaman dicangkul aja, dicangkul, tanahnya digemburkan, habis itu udah itu aja, tanpa pupuk sama sekali. Ya, rosella itu ada 4 jenis sebenarnya ya, merah, ungu, hitam, putih. Nah, di kami itu ada ungu, merah, putih,
Nah, dengan berjalannya waktu sekarang sudah ada variegatea, mungkin percampuran sendiri kali ya secara alami gitu. Jadi roselanya itu antara rosella merah sama putih. Jadi satu bunga itu ada 2 kombinasi warna, merah sama putih. Ini pengalaman pribadi aja ya. Dulu saya ambil bunga rosella itu dari kakak saya di Semarang. Itu dari 2 biji. Nah, saya tanya kakak saya, ini nanam kayak gini buat apa? Padahal sebenarnya saya tahu, saya jauh sebelumnya saya sudah mengkonsumsi gitu. Cuman kakak saya bilang, ini banyak khasiat loh, ini tuh saya minum karena kakak ipar saya itu kan sakit diabetes gitu, jadi diminumin terus kayak gitu, alhamdulillah membaik seperti itu. Jadi selain diabetes, setelah saya uji laboratorium dan saya googling itu ternyata berkhasiat untuk diet, pencegahan jantung, pokoknya banyak deh manfaatnya rosella itu. Iya, antioksidannya tinggi, jadi manfaatnya lebih banyak dari yang orang-orang bayangkan ya. Satu pohon kalau lebat banget bisa 5 kilo. Satu pohon sekali panen ya. Sedangkan rosella itu bisa dipanen sampai 10 kali. Masa tanahnya bisa 2-3 tahun, tergantung ya. Rosella itu kesuburan ya, kesuburan tanah. Dan kita pengen biasanya kalau nggak kena hama atau kena akar busuk itu biasanya bisa bertahan lama rosella. Itu bisa dipanen berkali-kali sampai 2-3 tahun. Ini tanaman saya itu 2 tahunan lah gitu. Saya udah nggak kehitung ya sudah berapa kali saya panen. Itu dia, mungkin ya tanahnya, mungkin ya bisa jadi tanahnya, bisa jadi memang saya tanam secara alami dan saya hanya berharap pada Allah ya yang kasih hidup. Gimana ya, tanaman saya itu rosellanya gak dipupuk tapi kok premium besar-besar gitu, jumbo-jumbo. Itu saya juga masih heran kenapa saya gak pupuk tapi saya jumbo-jumbo gitu. Mungkin tanahnya juga, mungkin dari penanaman pertama itu kita memang cangkul dan gemburkan tanahnya. Itu aja sih tipsnya, tanahnya itu gembur dan dicangkul dulu penanamannya. Habis itu kita maintenance paling rumput-rumput aja gitu, jadi tanpa pupuk sama sekali. Mungkin memang kontur tanahnya gitu. Tapi di Afrika sana panas pun juga rosella hidup bagus kok. Asalnya kan memang dari Afrika kan, di daerah sana panas terik gitu. Rosella sementara ini yang kami olah ya dari, kalau orang akademis itu dari daun itu, makanya kami jual daun juga ya di online ya. Daun kita jual, dari bijinya kita jual, dari rosella keringnya, rosella basah itu kita jual juga, sama pengolahannya sirup, selai, manisan, jelly, permen, sampai nastar, kopi, peyek dari biji rosella, seperti itu. Yang pertama itu kita kan selalu berikhtiar ya Mas ya. Apapun yang kita lakukan kalau niatnya baik gitu, insya Allah akhirnya baik ya gitu. Terus kalau misalnya namanya usaha itu kan ada naik turunnya, kadang rame, kadang sepi, kadang menyedihkan, kadang membahagiakan, menyenangkan gitu, tergantung situasi ya. Namanya kalau misalnya di tempat saya itu kan tempat wisata, kalau benar-benar ngandelin wisata aja, kalau wisatanya lagi sepi, kalau kita putus asa ya frustasi, sepi, kita sedih gitu. Tapi ambil hikmahnya aja gitu. Namanya bisnis ya naik turun, namanya rezeki kan juga naik turun gitu. Cuman kitanya aja memanage gimana gitu. Kita harus selalu bersyukur aja gitu. Apa yang ada kita jalani, kita selalu bersyukur. Dapatnya sekian ya bersyukur, dapat banyak bersyukur. Intinya adalah bersyukur, alhamdulillah. Cuaca, kalau biasanya kalau musim hujan itu kendala di tanaman itu akar busuk karena terlalu banyak air ya, terlalu basah berhari-hari 24 jam. Biasanya kalau musim hujan itu kan tergenang gitu, dari genangan itu bisa jadi buat akar busuk tanaman rosella. Nah kalau musim kemarau itu biasanya kendalanya tuh yang putih-putih, kalau enggak kayak capung lebah, kayak mbah pucung itu yang suka-suka hinggap di
buahnya, suka hinggap di daunnya, itu nanti yang bertelur. Nah itu di situ Mas, kita kendalanya kalau mau panen kita benar-benar harus cuci bersih gitu dari situ. Nah kalau misalnya nggak dibuang pun itu putih-putih bisa merembet ke daun-daun lain. Jadi kalau pas udah ada kayak gitu putih-putih itu kita pangkas daunnya atau pohonnya, kita ambil terus kita buang, pisahkan biar nggak merembet ke tempat-tempat lain. Seperti biasanya gitu aja sih, nggak pakai semprot-semprot. Sama aja sih pelakuannya ya, jadi jenis itu. Cuma rasanya aja ya, kalau merah tuh memang antioksidannya lebih tinggi gitu. Secara kita uji secara laboratorium, rosella merah tuh lebih asam. Banyak testimoni, saya mau WA Japri atau di IG Instagram kami gitu, banyak juga gitu yang sudah kasih testimoni tentang manfaatnya rosella ya untuk kesegaran. Yang misalnya saya nggak habis pikir juga ya, ada testimoni ke saya gitu yang di IG itu katanya udah beberapa tahun nggak hamil, nggak positif gitu, setelah rutin mengkonsumsi rosella itu alhamdulillah positif gitu. Nggak tahu ya itu memang chemistry atau kenapa sugesti atau memang dia yakin rutin gitu minum gitu, saya nggak tahu, cuman ada yang kasih saya testimoni itu. Terus yang tadinya kayaknya obesitas gitu ya, setelah rutin minum mengkonsumsi rosella akhirnya bisa segar, bisa langsing kembali gitu sebagai detox gitu harian. Ada yang teroperasi gitu ya biasanya gitu, ada yang mengkonsumsi teh rosella seperti itu, ada yang kasih testi juga. Kita jualan offline online ya, ada toko Oren, ada toko juga Tokopedia sama Shopee, sama di TikTok juga ada. Kadang-kadang kita juga ada live di TikTok, bisa juga datang ke sini sekedar icip-icip atau belajar masak pengolahan budidaya rosella langsung ke Desa Majasimi, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ada, nanti tertera di sini kalau enggak ya. Masa depan Indonesia tuh bagus ya, kayak akan rempah-rempah, tanahnya subur gitu. Sebisa mungkin ada petani-petani muda, petani-petani milenial yang memberdayakan atau mengolah ya gitu kedepannya apapun itu ya, di bidang apapun, atau misalnya di tanaman pun atau di pertanian pun, misalnya hal yang tidak ada value kalau kita olah dengan sedemikian rupa gitu bisa menjadikan nilai lebih gitu, punya value lebih dari yang sekedar misalnya kan cabai dipanen hanya dijual di pasar. Gimana kalau kita buat misalnya cabai itu jadi bubuk atau jadi apa itu kan lebih value-nya lebih ya gitu. Jadi sebisa mungkin ayo para petani muda milenial atau petani yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah senior-senior itu bisa lebih punya ide gitu, punya inovasi untuk gimana hasil tani itu menjadi nilai tambah, nilai plus dan lebih bervalue.